Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Torik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, analisis implementasi strategi manajemen perubahan pada PT Semesta Cita Mahardika. Kita mulai dari pendahuluan. Sejarah perusahaan kami didirikan pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis sebuah studio arsitek dengan nama Aizar Arsitek, yang bergerak di bidang jasa desain arsitektural dan interior desain. Setelah banyak mengerjakan proyek desain arsitektur dan interior baik di Jogja maupun Jawa Tengah, pada tahun 2020 kami memutuskan untuk berpindah lokasi di Kabupaten Karawang untuk mengembangkan perusahaan kami di bidang jasa desain arsitektur dan interior dengan nama perseroan PT Aizar Persada Nusantara. Kami hadir untuk menyumbangkan gagasan-gagasan desain unik dengan prinsip keberlanjutan dan desain futuristik untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang pesat. Pada awal tahun 2021, kami memutuskan untuk mengembangkan bisnis kami yang semula hanya jasa desain arsitektural dan interior. Kami tambah dengan bidang kontraktor bangunan dan bidang dekorasi interior serta furniture. Untuk memberikan semangat baru, kami pun juga melakukan perubahan nama perusahaan yang baru, yaitu PT Semesta Cita Mahardika, dengan 3 sub bidang jasa, yaitu jasa desain arsitektural dan interior desain dengan nama merek dagang Semesta Arsitek. Selanjutnya jasa interior dekorasi interior dan serta furniture dengan merek dagang Semesta Interior. Dan yang ketiga adalah jasa konstruksi bangunan dengan nama Cita Konstruksi. Visi kami adalah menjadi salah satu pelopor dan penggerak untuk menjadikan ruang dan kota menjadi lebih baik secara nasional maupun menyeluruh di lingkup nasional maupun internasional. Kami menciptakan sebuah inovasi desain yang berpegang pada prinsip keberlanjutan dan green building ataupun desain futuristik untuk menghadapi perkembangan desain masa depan dan berkembangnya teknologi. Komposisi SDM yang tergabung pada tim kami terdiri dari personal dengan kreativitas tinggi, pengalaman yang mumpuni dalam menangani sebuah proyek baik skala kecil maupun skala besar, sehingga kami dapat memberikan output produk dengan kualitas unggulan. Selanjutnya, konteks perubahan. Perubahan dari perusahaan perencanaan konstruksi menjadi kontraktor dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan memperluas cangkupan bisnis. Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah salah satunya adalah kepemimpinan yang baru dan masalah keuangan yang mengharuskan diverifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya adalah analisis situasi. Faktor pemicu perubahan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang baru. Komisaris dan direktur baru memiliki visi yang lebih progresif dengan fokus pada ekspansi bisnis yang lebih luas. Kepemimpinan baru ini juga memiliki pengalaman di bidang kontraktor yang lebih mendalam, sehingga mengarah pada keputusan strategis untuk memperluas layanan perusahaan. Yang kedua adalah masalah keuangan. Pendapatan dari perencanaan konstruksi terbatas karena hanya bersifat proyek satu kali atau one-off project. Dengan menambah layanan kontraktor, perusahaan dapat memperoleh aliran pendapatan yang lebih stabil dari proyek-proyek pembangunan. Yang terakhir adalah permintaan pasar. Banyak klien yang mencari solusi terpadu dalam pembangunan yang mencakup perencanaan, desain, dan konstruksi dalam satu kesatuan. Perusahaan perlu menyesuaikan layanan agar dapat memenuhi permintaan ini. Analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. PT Semesta Cita Mahardika memiliki keunggulan dalam desain arsitektur yang dapat menjadi nilai tambah dalam proyek konstruksi. Tim perusahaan terdiri dari para profesional berpengalaman dengan pemahaman mendalam dalam desain interior. Selain itu, perusahaan kami telah dikenal sejak 2016 dan memiliki reputasi yang baik dalam industri arsitektur dan konstruksi. Yang selanjutnya adalah kelemahan atau weaknesses. Meskipun kuat dalam desain arsitektur, perusahaan kami masih memiliki pengalaman terbatas dalam manajemen proyek konstruksi berskala besar. Selain itu, modal awal yang tersedia untuk ekspansi ke industri kontraktor masih terbatas, sehingga perusahaan kami
harus berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya. Regulasi dan standar konstruksi yang lebih kompleks dibandingkan sektor desain juga menjadi tantangan bagi perusahaan kami dalam proses adaptasinya. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Permintaan terhadap proyek konstruksi baik infrastruktur maupun residensial terus meningkat. Selain itu, tren green building dan digitalisasi dalam industri konstruksi memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan inovatif. Lokasi di Karawang, Jawa Barat juga memberikan peluang ekspansi ke daerah dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat. Selanjutnya adalah ancaman atau threats. Persaingan dengan kontraktor yang lebih berpengalaman menjadi tantangan utama. Selain itu, faktor ekonomi makro seperti inflasi, kenaikan harga bahan bangunan dapat mempengaruhi biaya proyek. Perubahan kebijakan dan regulasi dapat memperlambat proses proyek, sementara kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas juga menjadi tantangan. Strategi manajemen perubahan. Model yang diterapkan pada PT Semesta Cita Mahardika adalah model Kotter's 8 Step dalam mengelola perubahan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menciptakan urgensi. Perusahaan melakukan analisis pasar dan kondisi keuangan untuk menunjukkan pentingnya diverifikasi bisnis ke sektor kontraktor. Membentuk tim penggerak. Yang kedua, membentuk tim penggerak. Dibentuk tim transformasi yang terdiri dari pemimpin senior dan pakar industri untuk merancang strategi perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Menetapkan visi ekspansi bisnis dan menyusun strategi pertumbuhan yang realistis dan terukur. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi perubahan. Menggunakan berbagai platform komunikasi internal seperti rapat tim, buletin perusahaan, dan presentasi eksekutif untuk memastikan semua karyawan memahami arah perubahan. Yang kelima adalah memberdayakan karyawan. Memberikan pelatihan teknis dan manajerial bagi tim internal agar siap menghadapi tantangan dalam industri konstruksi. Yang keenam adalah menciptakan keberhasilan jangka pendek, memulai proyek konstruksi skala kecil terlebih dahulu untuk membangun kredibilitas dan mendapatkan pengalaman sebelum menangani proyek yang lebih besar. Yang ketujuh adalah mempertahankan momentum, melakukan evaluasi berkala dan memperbaiki strategi berdasarkan hasil proyek yang telah dijalankan. Yang ke-8 adalah menjadikan perubahan sebagai budaya, mengintegrasikan praktik baru dalam proses kerja sehari-hari dan memperkuat budaya inovasi dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah efektivitas perubahan. Evaluasi efektivitas perubahan. Strategi perubahan yang kami terapkan pada PT Semesta Cita Mahardika menunjukkan hasil yang cukup positif. Diverifikasi bisnis ke sektor kontraktor telah membantu perusahaan meningkatkan pendapatan dan memperluas cakupan proyek. Namun terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti adaptasi terhadap standar konstruksi yang lebih ketat dan persaingan dengan kontraktor yang lebih mapan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat manajemen proyek, dan membangun kemitraan strategis untuk memperluas jaringan. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dalam perubahan ini berperan dalam menetapkan visi, mengambil keputusan strategis, dan membangun budaya kerja yang adaptif. Pemimpin perusahaan menyusun strategi komunikasi yang melibatkan seluruh karyawan, memastikan bahwa perubahan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Teknik komunikasi yang digunakan. Yang pertama adalah sosialisasi internal, mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan pemahaman kepada seluruh tim tentang tujuan dan manfaat perubahan. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam bisnis kontraktor. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan media digital, menggunakan platform komunikasi digital untuk menyampaikan informasi cepat dan efektif. Selanjutnya adalah dampak dan hasil. Perubahan ini berdampak pada peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan perbaikan struktur organisasi. Namun ada tantangan dalam adaptasi standar konstruksi dan persaingan pasar. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, langkah yang diambil menunjukkan perkembangan yang positif. Selanjutnya adalah rekomendasi. Menurut pendapat saya, untuk memperkuat perubahan, perusahaan disarankan untuk meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat kemitraan seperti subkontraktor untuk mempercepat
proses pelaksanaan serta menerapkan evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan. Selain itu, penguatan komunikasi internal akan membantu memastikan seluruh tim tetap selaras dengan visi perubahan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, perubahan yang dilakukan PT Semesta Cita Mahardika merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan perusahaan. Meskipun terdapat tantangan-tantangan dalam proses transisi, strategi yang diterapkan menunjukkan hasil yang positif dengan perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan industri. Perusahaan berpotensi untuk semakin berkembang di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.